Mari kita bersukacita pagi hari ini karena kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan bagi kita. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Bersama dengan saya Pendeta Yulistri. Pagi ini kita bersama-sama akan mendengarkan renungan harian secara note voice Majelis Resort GKI Puruk Cahu yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 38 sampai ayat yang ke-48. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 38 sampai ayat 48. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena hari-hari yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau tetap terus menjaga kami di dalam istirahat dan membangunkan kami pada pagi hari ini dengan senantiasa memberikan kesempatan untuk mengawali hari mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini menjadi firman yang boleh kami mengerti dengan baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Firman yang terwujud nyata dalam kata dan perbuatan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 38 sampai ayat yang ke-48 yang berbunyi demikian bagi kita. Lalu pergilah Imam Zadok, Nabi Natan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo, kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo!" Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria beramai-ramai sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia ketika mereka baru habis makan. Ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata, "Apakah sebabnya kota begitu ribut?" Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan, anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, "Masuklah sebab engkau seorang kesatria dan tentulah engkau membawa kabar baik." Tetapi Yonatan menjawab Adonia, "Tidak, Tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Raja telah menyuruh supaya Imam Zadok dan Nabi Natan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti menyertai Salomo dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Zadok dan Nabi Natan mengurapi dia di Gihon menjadi raja, dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allah membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu dan tatanya lebih agung daripada tahtamu. Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi kekayaan firman Tuhan akan tetap tinggal diam dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan bahwa menjadi tua itu pasti. Tetapi di usia tua, semua orang tidak pasti bijaksana. Apakah ungkapan ini benar atau salah? Mari
kita merenungkannya masing-masing dalam kehidupan kita. Raja Daud dalam usia tuanya, ketika ia tidak lagi berdaya untuk melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai raja, karena kelemahan fisiknya, ia harus digantikan dalam tugas tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Kekuasaannya harus digantikan pada waktu itu. Situasinya adalah terjadi perebutan kekuasaan. Raja Daud berjanji di hadapan Tuhan dan juga kepada Batseba bahwa Salomo yang akan diangkat untuk menggantikannya menjadi raja. Tetapi ternyata ada seorang dari anak Daud juga yang ingin menjadi raja, yaitu Adonia anak Hagit. Ia mempunyai ambisi yang besar, ingin menjadi raja menggantikan Daud. Dan ini ia lakukan dengan cara yang boleh dikatakan licik, yaitu Adonia mempersembahkan domba, lembu dan ternak gemukan sebagai korban, dan juga ia mengundang semua saudaranya, anak-anak raja dan semua orang Yehuda untuk menyaksikan ia mengangkat dirinya sendiri menjadi raja. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Yang dilakukan oleh Adonia dengan ambisinya ingin menjadi raja menggantikan Daud, ia tidak menghargai Daud dengan tidak memberitahukan kepada Daud apa yang dilakukannya. Ia melakukannya dengan secara diam-diam, membelakangi Daud yang masih sebagai seorang raja pada waktu itu. Apa yang ia lakukan ini bisa kita katakan adalah merupakan sebuah pemberontakan, kudeta atau makar, sesuatu yang melawan kekuasaan raja pada waktu itu. Karena ia mengangkat dirinya sendiri menjadi raja tanpa sepengetahuan Raja Daud. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Daud tetap pada janjinya di hadapan Tuhan. Janjinya kepada Batseba bahwa ia akan mengangkat Salomo menjadi raja. Dan itu ia tepati di ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-37. Salomo diurapi menjadi raja. Tetapi sebelum itu Adonia pun telah melakukan sesuatu tindakan dengan mengangkat diri sendiri menjadi raja. Sebuah tindakan pemberontakan, kudeta terhadap raja dilakukan oleh Adonia. Jemaat yang diberkati di dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kita boleh belajar pada situasi perebutan kekuasaan pada masa Raja Daud di usia tuanya. Ada beberapa hal yang bisa menjadi refleksi iman bagi kita di masa kini. Yang pertama, di usia tua sebagai seorang raja, Daud tetaplah menjadi raja yang bijaksana. Ia tetap menjadi seorang yang berhikmat karena ia menyerahkan segala sesuatu, perencanaan, tugas tanggung jawab dan kekuasaannya hanya di dalam tuntunan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Dan Tuhan menyertai memberkati Raja Daud. Itulah sebabnya apa yang dilakukan oleh Raja Daud tentulah menjadi sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, karena Daud bertanggung jawab memenuhi janjinya. Ia juga
memutuskan segala sesuatunya menurut kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan ia lakukan. Pemilihan raja untuk mewarisi kekuasaan selanjutnya tetaplah ia lakukan dengan berdasarkan ketetapan dan ketentuan Tuhan. Ia tidak menyimpang dari ketetapan dan aturan-aturan Tuhan pada waktu itu. Dengan tetap melakukan hal tersebut, hikmat kebijaksanaan yang ada di dalam diri Raja Daud, itulah yang membawanya memutuskan segala sesuatu dengan tepat dan menghasilkan sesuatu yang tepat juga, di mana ia mengangkat Salomo menjadi raja pada saat itu. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita pun baik yang sudah memasuki usia tua atau kita yang masih tetap sehat, kuat, muda pada saat ini, kita tetap terus melakukan segala sesuatu dengan berhikmat, bijaksana, tetap mengandalkan Tuhan, dan bahwa kita tetap menurut peraturan-peraturan Tuhan, melakukan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu, tidak menurut kehendak kita sendiri, tidak berdasarkan keinginan secara manusia kita, tetapi kita serahkan itu pada kehendak dan rencana Tuhan. Seperti Daud yang memilih raja sebagai penggantinya, tetap menurut kehendak dan peraturan Tuhan. Yang kedua, bahwa melalui perebutan kekuasaan ini, kita boleh belajar bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan penuh ambisi yang besar, ingin meraih dan menggapai sesuatu dengan ambisi yang besar, tetapi dalam tujuan yang tidak tepat, tentulah akan berakhir dengan sia-sia. Kita boleh punya ambisi dalam kehidupan. Kita memiliki ambisi untuk bisa mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan, silakan saja. Dan itu boleh saja. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang berambisi dengan melakukan cara yang tepat, menjalankan atau meraih dan menggapai setiap ambisi kita itu, melewati dan menjalankan cara-cara yang tepat, sehingga itu akan diberkati oleh Tuhan dan juga akan mampu memberkati orang lain yang ada di sekitar kita. Apa yang kita lakukan dan kita kerjakan tentu saja akan berguna, akan bermanfaat, karena kita tetap melakukannya pada koridor yang tepat, pada koridor yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan pada saat ini juga membawa kita merenungkan bahwa dalam kehidupan kita setiap hari, ketika kita menyerahkan setiap rencana kita pada ketetapan dan rancangan dan kehendak Tuhan, tentu semuanya akan berjalan dengan baik, dengan lancar, dan sungguh akan berhasil dan indah pada waktunya. Setiap hal yang boleh kita terima karena kita melakukannya bersama dengan Tuhan yang menyertai dan memberkati kita dalam segala rencana dan harapan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam Yesus Kristus, teranglah kiranya mata hati kami, bersukacitalah jiwa kami,
karena firman-Mu yang bersama telah kami renungkan. Biarlah langkah kaki kami semakin tegap untuk menjalani sepanjang hari ini, karena firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kami untuk tetap melangkah dalam aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami. Kami percaya Tuhan juga menyertai memberkati dalam pelayanan yang boleh terus kami kerjakan di tengah kehidupan berjemaat, bergereja. Resort GKI Puruk Cahu dan juga setiap majelis jemaat yang berada di kawasan Majelis Resort GKI Puruk Cahu, kami serahkan setiap pelayanan di dalam tuntunan Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan yang menjadi bagian dalam pelayanan. Hari ini terususnya kami ingin mendoakan jemaat Tuhan di Prata Wahyu di Rumpundo. Mohon kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Pendeta, penuntut dan diakon, biarlah Engkau pakai dengan segala keberadaan mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan. Penata layanan menjadi lebih semakin kreatif dalam pelayanan. Pelayanan semakin terus berkembang untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat tetap terus boleh menerima siraman Injil Tuhan setiap hari dalam kehidupan mereka melalui pelayanan. Kami juga mohon berkatilah segala rencana-rencana dalam pelayanan di jemaat yang ada di Prata Wahyu di Rumpundo, agar semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Bapa yang Maha Kasih dalam Yesus Kristus, kami juga ingin menyerahkan setiap pelayanan yang ada di jemaat-jemaat sekawasan Resort Puruk Cahu dalam tuntunan Tuhan. Kami percaya bahwa dalam jerih juang, dalam setiap gumul dan perjuangan kami, Tuhan yang menguatkan, memampukan kami untuk tetap bersukacita dalam pelayanan. Tetap setia, tetap tekun, taat, memberitakan kasih Tuhan, menyampaikan Injil di tengah kehidupan jemaat, sehingga jemaat akan terus bertumbuh dalam iman yang semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan jemaat-Mu yang berkekurangan, mereka yang dalam pergumulan, yang berjuang baik dalam pendidikan, baik dalam studi, yang saat ini berjuang untuk menghidupi keluarga, yang berjuang untuk mencari pekerjaan, yang tetap mengharapkan pasangan dalam hidup, yang tetap terus berupaya untuk memperbaiki perekonomian dalam kehidupan masing-masing. Apapun yang dialami saat ini, kami serahkan semuanya dalam pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menopang, menguatkan, memampukan untuk melalui semuanya dengan sukacita. Demikian kami percaya sukacita yang boleh terjadi di Kabupaten Murung Raya dalam rangka kami merayakan HUT Murung Raya pada bulan depan. Kiranya persiapan dilakukan boleh berjalan dengan lancar. Pada saat ini kegiatan-kegiatan masyarakat boleh berjalan. Biarlah kiranya ada sukacita dalam perayaan HUT Murung Raya yang boleh dirayakan oleh masyarakat. Kami percaya semakin diberkati Kabupaten Murung Raya menjadi kabupaten yang semakin sejahtera dalam rancangan dan perkenaan Tuhan, melewati para pemimpin, melewati anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk boleh memimpin
di setiap SKPD yang ada, di setiap dinas yang ada. Kami percaya semakin berhikmat bijaksana mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya setiap hari. Ya Bapa yang Maha Kasih, bukanlah menurut kehendak kami, melainkan jadilah kehendak Tuhan bagi kami. Dan kami menyerahkan kehendak kami di dalam doa ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan yang terus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.